Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo soleh semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi ya di pembelajaran online atau pembelajaran daring. Halo soleh semua, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah semuanya baik dan sehat. Oke, kita tepuk semangat ya. Tepuk semangat. Semangat. Alhamdulillah kalau kalian selalu sehat. Baik, selanjutnya kita akan tepuk anak soleh. Yuk, 1, 2, 3. Tepuk anak soleh. Rajin sholat, rajin ngaji, orang tua, dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam, yes. Sebelum kita belajar pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa, isti'dadan, khusu'an, doaan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا Rabbi jidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 2, pembelajaran 1 sampai 6. Tema 4 yaitu globalisasi, subtema 2 globalisasi dan manfaatnya. Pembelajaran 1 sampai 6. Ya anak-anak, perhatikan dengan baik ya pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan rahmat. Oke, kita belajar muatan bahasa Indonesia. Coba kalian perhatikan teks di samping Ustadz. Teks di sini yaitu teks eksplanasi. Masih ingatkah kalian tentang teks eksplanasi? Ya betul. Teks eksplanasi yang berisi informasi tentang suatu hal atau fenomena yang terjadi di masyarakat. Teks eksplanasi tersusun dari kalimat efektif. Apa? Kalimat efektif yaitu kalimat yang terdiri dari susunan kata yang sistematis dan menggunakan kata-kata baku. Sekarang, apa itu kata-kata baku? Nah, kata-kata baku itu merupakan kata-kata yang penulisannya sudah sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEIBI. Nah, itu sekilas pelajaran tentang teks eksplanasi. Langkah-langkah mencari informasi di dalam teks. Nah, ada 3 langkah-langkah yang Ustaz rangkum untuk kalian supaya kalian bisa mencari informasi dalam suatu kalimat. Yang pertama, kalian harus membaca dengan seksama. Yang kedua, kalian mengerti isi bacaan dari yang kalian baca tersebut. Dan yang ketiga, kalian harus membaca cepat. Nah, itu adalah cara mencari informasi dalam sebuah kalimat. Coba kalian perhatikan di samping kanan Ustadz, ada teks bacaan yaitu mengapa harus hemat listrik. Nah,
Kita baca sama-sama ya, tapi Ustadz dulu yang baca baru kalian setelah Ustadz. Oke. Hemat. Mengapa harus hemat listrik? Hampir semua kegiatan manusia di era globalisasi ini butuhkan energi listrik. Mulai dari kegiatan rumah tangga, perkantoran, pertokoan, pabrik atau industri. Bahkan aktivitas pribadi pun memerlukan tenaga listrik. Tanpa listrik kita nggak bisa bayangin gimana jadinya hidup ini. Namun di balik manfaatnya, energi listrik ternyata juga memiliki dampak negatif bagi kehidupan di bumi jika kita menggunakannya secara berlebihan. Dampak dari pemborosan energi sebenarnya sudah kita rasakan dengan meningkatnya suhu bumi atau yang biasa disebut sebagai pemanasan global. Meningkatnya suhu bumi antara lain gara-gara gas buangan dari produk elektronik seperti AC dan kulkas, serta gas hasil pembakaran dari kendaraan bermotor. Kondisi tersebut diperparah dengan semakin berkurangnya lahan hijau yang berfungsi sebagai pencuci udara kotor tersebut. Pemanasan global bikin cuaca tidak teratur, musim panas yang panjang banget, hingga berakibat kekeringan di mana-mana. Kemudian mencairnya pegunungan es di belahan bumi utara dan selatan yang akan tenggelamkan sebagian besar daratan. Kalau hal ini terus terjadi, maka manusia bakal terancam habitatnya gara-gara pemanasan global. Buat menghindari pemanasan global, maka salah satu cara yang bisa dilakukan yaitu dengan melakukan sikap hidup hemat listrik. Contoh gampangnya ya bisa kita lakukan adalah pilih peralatan hemat energi, kayak mengganti lampu pijar dengan lampu hemat energi. Pahami lingkungan sekitar kita jika menjadi orang terakhir di ruangan. Nah, pastikan kalau udah matiin semua peralatan listrik yang nggak dipakai. Contohnya lampu, kipas angin, tab, TV, dan lain-lain sebelum meninggalkan ruangan. Dengan demikian, hal tersebut berarti kita telah menyelamatkan bumi kita secara nyata. Kalau kita bisa bayangkan berapa besar energi listrik yang kita hemat dengan melakukan gerakan hemat listrik. Nah, hai Soleh, informasi apa yang dapat kita ambil dari teks tersebut? Ya, informasi apa? Coba perhatikan lagi di bawahnya. Nah, ada 4 informasi penting yang kita ambil dari teks tersebut. Yang pertama, hampir semua kegiatan manusia membutuhkan energi listrik. Yang kedua, selain bermanfaat, energi listrik juga mempunyai dampak negatif. Yang ketiga, dampak dari pemborosan yaitu meningkatnya suhu bumi, pemanasan global. Yang keempat, salah satu cara menghindari pemanasan global dengan cara menghemat listrik. Nah, kita lanjut ke muatan kita. Masih ingat teks yang kita baca tadi? Nah, coba kalian perhatikan di sini ada alat-alat tentang pipa, tentang lampu-lampu. Nah, di bawahnya ada link. Kalian buka saja link tersebut. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai pipa, yaitu tentang menghemat energi listrik. Nah, Ustadz mau mengajarkan kalian bagaimana cara menghemat energi listrik. Perhatikan di tengah sini saja. Nah, cara menghemat energi listrik. Ustadz geser ke atas. Nah, yang pertama, perhatikan kotak tersebut. Di tengah-tengahnya itu loh ada lampu. Itu adalah lampu LED. Nah, lampu LED ini gunanya untuk menghemat energi listrik. Kalian juga bisa perhatikan di tangan Ustadz ada lampu LED-nya. Nah, ini lampu LED ini untuk menghemat listrik. Nah, cara menghemat energi listrik. Sekarang perhatikan cara menghemat energi listrik. Yang pertama, gunakan lampu yang hemat energi. Contohnya lampu LED tadi, itu yang pertama. Yang kedua, saat mau tidur, matikan lampu dan alat elektronik lainnya. Yang ketiga, matikan listrik saat tidak diperlukan. Dan yang keempat, cek peralatan listrik saat hendak pergi. Nah, itu anak-anak, kalian harus menjaga bumi kita dengan menghemat energi listrik.
Nah anak-anak, ada dalil dalam Quran yang mana telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Maka dari itu kita harus menjaga bumi kita sendiri. Ustadz bacakan ya dalil Qurannya dalam surah Ar-Rum ayat 41 dan 42. Simak ya anak-anak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. Shadaqallahul azim. Baik anak-anak, artinya telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Katakanlah, adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah. Subhanallah, maha benar Allah dengan segala firman. Kita lanjutkan ke pembelajaran muatan PPKN. Nah anak-anak, semuanya perhatikan Ustaz. Di Indonesia kita ini mempunyai keberagaman bukan saja masalah ekonomi tapi juga sosial. Yang kita bahas kali ini yaitu keberagaman ekonomi. Ada yang bekerja sebagai tukang gunting. Nah, coba perhatikan, ada yang bekerja sebagai tukang gunting, ada yang sebagai nelayan, ada yang menjaga toko, beraneka ragam ekonomi. Untuk itu kita patut dan harus menghargai perbedaan keberagaman yang unik di Indonesia. Ada yang bekerja sebagai antar jemput barang. Nah, kok bisa mereka itu bekerja dengan mudahnya? Ini adalah salah satu dampak globalisasi. Nah, ada dampak positif, ada dampak negatif dalam globalisasi. Yang kedua, mempermudah berita dari belahan dunia mana saja. Nah, jadi kita dapat memahami dan menerima informasi dari macam-macam mancanegara. Yang kedua adalah dampak negatif era globalisasi. Yang pertama, gampangnya budaya barat, budaya asing masuk ke Indonesia. Sehingga kalau kita tidak kuat iman, maka merusak moral. Yang kedua, yaitu mudahnya informasi. Ini negatifnya, nanti bahayanya kita bisa melihat hal-hal yang tidak layak untuk kita lihat. Sehingga ya tetap merusak moral dan akhlak kita. Yang kedua, yaitu kita harus memahami nilai-nilai Pancasila dan kebangsaan dengan baik. Yang ketiga, ini yang harus kita perhatikan, mencintai produk dalam negeri. Dan yang keempat, kita harus meningkatkan kemampuan kita dalam bersaing dengan negara asing. Nah, itu adalah cara kita menghadapi era globalisasi. Nah, dengan adanya globalisasi, maka mempermudah kita untuk kerjasama dengan bangsa asing, dan Indonesia pun ada memiliki ikut dalam serta ASEAN. Nah, kita lanjut pembelajaran kita tentang ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Oke, peran Indonesia dalam sosial budaya di ruang lingkup ASEAN. Yang pertama, Indonesia ikut dalam penanggulangan bencana alam. Yang kedua, kerjasama perdamaian. Yang ketiga, kerjasama kegiatan keolahragaan seperti SEA Games. Yang keempat, pertukaran pelajar. Yang kelima, pengenalan budaya. Dan yang keenam, masyarakat ASEAN bebas narkoba. Nah, perhatikan teks di sini ada masyarakat ASEAN bebas narkoba atau ASEAN Drug Free 2015. Semua negara saling menukar informasi dalam hal rehabilitasi, pencegahan, dan penegakan hukum tentang
masalah narkoba. Narkoba adalah masalah yang sangat besar dan meningkat di seluruh dunia termasuk Indonesia. Ayo anak-anak, nah mengapa sih negara-negara ASEAN merencanakan bebas narkoba? Kenapa? Ternyata jawabannya sangat mudah. Untuk mewujudkan kawasan Asia Tenggara yang bebas dari narkoba. Karena narkoba merusak akal dan pikiran kita. Terima kasih anak-anak telah fokus mendengarkan pelajaran hari ini. Mudah-mudahan kalian selalu dalam rahmat Allah. Tetap semangat ya. Coba kita tepuk semangat supaya lebih segar. Ikuti Ustaz ya. Tepuk semangat. Semangat. Nah, ayo kita lagi tepuk pramuka. Masih ingat loh tepuk pramuka supaya lebih hebat lagi. Tepuk pramuka. Hampir copot cincin Ustaz. Ya, kita lanjutkan pelajaran kita SBDP, yaitu mengenai tentang poster. Apa itu poster? Tentu kalian melihat di pinggir-pinggir jalan, poster-poster melipak-lipak. Poster-poster banyak. Apa itu poster? Poster adalah suatu media publikasi yang memadukan antara lukisan, gambar, atau kombinasi keduanya dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada khalayak. Coba perhatikan di samping ini adalah posternya. Nah, cantik bukan posternya? Ciri-ciri poster. Yang pertama, ciri-ciri poster yang pertama berisi gambar atau tulisan atau kalimat yang sesuai. Yang kedua, tulisan atau kalimat poster singkat, padat, dan jelas. Ya kah? Contohnya no smoking itu kan salah satu poster. Yang ketiga, tulisan atau kalimat poster mengandung persuasif atau ajakan. Yang keempat, pemberian gambar atau foto dan tulisan atau kalimat dalam poster memiliki perbandingan profesional. Ya, selanjutnya adalah brosur. Nah, brosur adalah suatu alat untuk promosi barang, jasa, dan lain-lain. Yaitu terbuat dari kertas yang di dalamnya terdapat sejumlah informasi dan juga penawaran mengenai jasa atau produk tersebut. Adapun ciri-ciri brosur antara lain yaitu: 1. Umumnya memiliki pesan yang tunggal. 2. Tujuannya menginformasikan produk kepada masyarakat luas. 3. Hanya sekali diterbitkan. 4. Dibuat semenarik mungkin agar menarik perhatian publik. 5. Didistribusikan secara tersendiri oleh perusahaan tersebut. 6. Desainnya menarik dan isinya jelas. Nah, itu adalah brosur dan ciri-ciri brosur. Mantul. Alhamdulillah, soleh. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran dengan hikmat, dengan khusyuk, dengan khudur, dengan baik. Alhamdulillah, mudah-mudahan kalian mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hidayah, inayah masuk ke dalam kolbu dan ke dalam akal kita. Amin ya rabbal alamin. Salah khilaf Ustaz mohon maaf. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.